Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Ridho. Di sini saya akan menjelaskan hasil program berupa program client server yang merupakan sebuah tugas kuis dari mata kuliah komputasi paralel dan sistem terdistribusi. Di sini saya akan menjelaskan program saya dimulai dari klien. Ini adalah program klien. Di sini saya menggunakan soket sebagai koneksinya. Kemudian saya menggunakan host 127.0.0.1 dan portnya di 5000. Kemudian ada fungsi untuk menampilkan menu seperti menu tambah, kurang, kali, bagi, faktorial, dan keluar. Kemudian ada juga fungsi input float. Ini adalah fungsi untuk meminta input dari pengguna dan divalidasi. Nanti output input yang diterima hanya berupa bilangan float. Kemudian juga ada input integer non negatif. Ini input untuk faktorial, di mana faktorial itu tidak boleh menggunakan bilangan negatif dan bilangannya harus integer. Kemudian ada juga fungsi kirim request. Ini fungsi untuk mengirim request dari menu yang dipilih, misalnya menu di atas tadi, misalnya menu tambah sampai keluar. Kemudian ada juga fungsi parse response. Jadi ini fungsi untuk memparsing respon dari server agar respon yang kita terima dari server itu dapat kita proses lagi pada program klien. Kemudian ada juga operasi binner. Ini yang fungsi yang menangani operasi binner seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi dia akan mengirim request ke server dan diambil responnya, dan juga akan menampilkan hasilnya. Dan jika ada errornya juga akan ditampilkan. Kemudian ada fungsi operasi faktorial. Jika yang di atas tadi itu operasi binner seperti penjumlahan sampai pembagian, ini fungsi yang sama tetapi khusus untuk faktorial. Jadi dia akan mengirim juga request dan responnya juga ditangkap. Kemudian ada fungsi utama kita. Dia akan menampilkan menu. Kemudian dia akan juga membangun koneksi TCP socket ke server agar klien dan server itu dapat terhubung dan berkomunikasi dengan baik. Kemudian ada juga bagian untuk melooping menu utama agar ketika klien atau pengguna itu sudah berhasil melakukan suatu operasi aritmatika, dan jika ingin melakukan atau menghitung lagi, itu bisa sampai dia menekan atau menginputkan angka 0. Jika 0, maka koneksi akan ditutup. Kemudian kita beralih ke program selanjutnya, yaitu server. Di sini saya juga menggunakan fungsi socket dan mat, socket untuk koneksi dan mat untuk melakukan perhitungan aritmatika sederhana. Untuk hostnya masih sama, saya menggunakan 127.0.0.1 dan port di 5000. Dan ada fungsi calculate. Calculate ini adalah fungsi penting kita yang akan melakukan atau memproses operasi aritmatika, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga terakhir faktorial. Kemudian juga ada fungsi parse request. Lagi-lagi request yang kita terima dari server itu harus kita parsing atau kita ekstrak terlebih dahulu agar bisa diproses pada program server. Kemudian ada fungsi handle client. Ini juga fungsi penting yang akan menangani komunikasi dengan klien kita. Misalnya seperti menerima request, memproses, dan mengirim respon. Untuk lebih detailnya itu ada seperti membaca request, ingin memutus koneksi, dan cek apakah jika klien ingin keluar, parsing dan proses request juga, dan kirim respon ke klien.
Kemudian ada fungsi start server. Ini fungsi untuk memulai koneksi server, sehingga server dapat menerima permintaan terhubung dari klien, sehingga jika sudah terhubung dia dapat berkomunikasi. Baik, selesai sudah penjelasan program, kita langsung saja ke pengujian. Sini saya sudah menyiapkan dua terminal yang saya split. Di sebelah kiri saya akan jalankan itu servernya. Baik, server sudah berjalan pada host 127.0.1 dan port 5000, dan dia akan menunggu koneksi dengan klien. Di sebelah kanan saya juga akan menjalankan program kliennya. Baik, pada klien dia sudah berhasil terhubung ke server dan menampilkan menunya. Dan pada server juga ada info klien sudah terhubung. Artinya klien dan server sudah terhubung dan kita bisa melakukan operasi. Sini sebagai contoh saya akan melakukan sebuah penjumlahan. Jadi saya tekan 1, saya inputkan 1, dan dia akan meminta saya memasukkan angka pertama. Sebelum angka yang benar, kita uji dengan angka yang salah terlebih dahulu. Bagaimana jika kita menginputkan itu huruf? Dia akan menampilkan error, akan menyuruh kita untuk memasukkan angka yang valid. Baik, coba saya masukkan angka yang valid, yaitu 5. Dan angka kedua, kita masukkan 2. Pada klien, dia akan menampilkan hasil 5 ditambah 2 sama dengan 7. Hal tersebut benar. Dan pada sisi server, dia ada request dari klien berupa penjumlahan 5 atau angka pertamanya 5 dan angka keduanya 2. Artinya penjumlahan 5 ditambah 2. Dan server mengirim sebuah respon ke klien berupa status OK dan hasilnya. Coba pada skenario yang berbeda. Kita coba operasi faktorial. Saya akan menginputkan 5 dan dia memintakan kita untuk masukkan bilangan bulat non negatif. Saya coba untuk bilangan negatif, negatif 5 contohnya. Dia juga akan menampilkan error dan meminta kita untuk memasukkan bilangan bulat non negatif. Jadi saya masukkan yang benar 5. Pada klien dia akan menampilkan hasil 5 faktorial sama dengan 20. Lagi-lagi hal tersebut benar. Kemudian pada sisi server juga ada request dari klien yang meminta melakukan faktorial dari 5. Dan server akan memproses hal tersebut di sisi server. Kemudian dia akan mengirimkan respon jika sudah selesai berupa status OK dan hasilnya 120. Selanjutnya, jika kita ingin keluar, kita hanya tinggal menginputkan angka 0 lalu enter, dan pada klien akan menampilkan koneksi telah ditutup. Artinya klien dan server sudah tidak terhubung, dan pada server juga ada info bahwa klien sudah ditutup koneksinya dan server akan menunggu koneksi baru dari klien baru. Baik, sekian saja penjelasan program dan output dari saya. Jika ada tersalah tulisan maupun lisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.